Hai sahabat Ziggy, nama saya Sheila. Saya sekarang bekerja sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden dan kebetulan juga dipercaya sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk KTT Y20 2022, khususnya untuk track ketenagakerjaan pemuda. Sekarang saya mau bahas 5 Yays and 5 Nays terkait isu ketenagakerjaan pemuda di Indonesia. Nih, ya yang pertama, kalau kita ngelihat ke datanya BPS tahun 2021, kita bisa lihat bahwa sebenarnya angka pengangguran pemuda itu berkurang sedikit. Jadi yang namanya TPT atau tingkat pengangguran terbuka pemuda usia 16-30 tahun, itu kalau di tahun 2020 sebesar 15,2%. Tapi waktu tahun 2021 menurun sedikit jadi 14,4%. Yang kedua, tenaga kerja pemuda di sektor formal itu juga mengalami peningkatan. Jadi kalau di tahun 2020 itu angkanya 53%, di tahun 2021 naik dikit ke 55%. Nah, ini bukan berarti kalau tenaga kerja pemuda yang kerja di sektor informal itu lebih jelek atau mungkin value-nya lebih kecil. Nggak kayak gitu juga, tapi suatu transisi dari informal ke formal itu adalah dinamika yang baik ya, karena semakin banyak orang-orang yang kerja di sektor formal itu akan semakin mempermudah atau akan lebih memastikan perlindungan sosial untuk mereka gitu. Dan kalau kita kerja di sektor formal itu lebih jelas terkait kontrak kerjanya seperti apa, kemudian jam kerja, kemudian upah, perlindungan dan kesehatan kerjanya seperti apa dan sebagainya. Nah, yang ketiga, saya lihat juga tren yang positif itu di kalangan pemuda saat ini makin banyak pemuda yang kreatif. Jadi mereka bisa membuat kesempatannya sendiri gitu ya. Mungkin karena didukung juga dengan ekosistem hari ini yang serba digital, yang serba kreatif dan sebagainya, sehingga para pemuda ini punya avenue, punya channel untuk mengekspresikan diri mereka dan actually membuat pekerjaan mereka sendiri gitu ya, mengembangkan karir mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Dan yang lebih positif lagi, makin banyak wirausaha pemuda gitu ya, wirausahawan pemuda, terutama mereka-mereka yang sebenarnya punya dampak atau semangat sosial juga. Jadi mereka bikin bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga memberikan dampak positif pada komunitasnya. Yang keempat, sekarang kalau kita lihat itu, anak muda Indonesia banyak yang pendidikan tingginya makin keren, kayak kerja atau sekolah ke luar negeri, kemudian lanjut kerja atau berkarir di luar negeri dan sebagainya. Menurut saya itu suatu progres yang baik karena menunjukkan bahwa sumber daya manusia muda kita makin berdaya saing dan makin unggul. Yang kelima, dari sisi program dan regulasi pemerintah itu sebenarnya juga lumayan banyak progres yang positif. Kayak misalkan kita punya program Merdeka Belajarnya Mas Menteri Nadiem yang itu sebetulnya memfasilitasi anak-anak muda untuk bertransisi dari dunia sekolah ke dunia kerja. Kemudian ada regulasi kayak peraturan presiden tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian ada peraturan presiden tentang pengembangan kewirausahaan nasional yang itu kemudian menjadi kondusif untuk mengembangkan kompetensi dan juga prospek ketenagakerjaan pemuda ke depannya. Nah, sekarang 5 Nays. Yang pertama, unfortunately di Indonesia itu sekitar 1/4 pemudanya itu tidak kerja, tidak sekolah, dan tidak mendapatkan pelatihan atau istilahnya itu NEET, Not in Education, Employment, or Training. Dan ini trennya itu meningkat dari tahun 2019 sampai 2021. Dan sayangnya juga lebih banyak pemuda perempuan yang NEET, jadi sekitar 2 kali lebih banyak daripada laki-laki. Dan kalau tadi saya ngebahas soal TPT, betul itu nurun ya dari tahun 2000 ke 2021. Namun secara umum di kalangan pemuda itu angka TPT-nya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT di semua kelompok umur. Dan ini trennya konsisten setidaknya sejak 2015. Nah, yang kedua, ada yang namanya precarious employment rate. Jadi tantangan bagi ketenagakerjaan pemuda itu nggak cuma sisi penganggurannya, tapi juga tentang kestabilan kerjanya. Kalau kita lihat data, sekitar 8,3% pemuda itu masih bekerja di pekerjaan yang tidak tetap, dan sekitar 31%-nya itu bekerja di pekerjaan yang pendapatannya rendah. Yang ketiga, dampak pandemi. Itu sangat berdampak pada pemuda,
Karena banyak, terutama yang bekerja di sektor informal atau tidak terstandar, itu mengalami pengurangan income atau pengurangan jam kerja, atau mereka mengalami learning loss karena nggak bisa sekolah, atau juga mental health decline. Yang keempat, kaum muda itu sayangnya masih belum menjadi fokus dari sistem perlindungan sosial, dan tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara lain. Terutama untuk mereka-mereka yang bertransisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, itu masih belum banyak mendapatkan support dan juga perlindungan sosial. Terus untuk program misalkan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan sosial ketenagakerjaan, itu cakupannya juga masih cukup rendah di Indonesia, hanya sekitar 38% dan lebih sedikit lagi yang aktif. Yang kelima, yang terakhir, saya rasa ini permasalahan yang mendasar, yaitu access to basic quality education. Untuk kualitas pendidikan dasar dan menengah Indonesia itu saya rasa masih perlu banyak yang ditingkatkan. Kalau dari saya pribadi, kita perlu meningkatkan skill based education actually. Jadi nggak hanya minta student itu untuk mengingat dan memorize formulas, but also keterampilan dan soft skills yang lain yang bisa membantu mereka di dunia kerja. Gitu. Thank you.